Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak jarang atau tidak dipungkiri bahwa dari umat Islam ini masih banyak yang melakukan lahwal hadis, yaitu sesuatu yang tidak ada manfaatnya menurut agama, dan itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mengapa itu bisa terjadi? Karena mayoritas umat Islam ini masih ada yang malas mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis atau sudah merasa mampu. Selanjutnya, tentang pengertian dan dalil tentang lahwal hadis, penjelasannya seperti berikut. Surat Luqman ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm wa yatakhidaha huzuwan ulaika lahum adzabum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat 6. Penjelasannya, dan ada sebagian manusia yang menjual kata-kata hiburan, yaitu setiap sesuatu yang digunakan untuk menghibur manusia berupa lagu, hiburan, dan dongeng untuk mengeluarkan dan menyesatkan manusia dari agama Allah, yaitu Islam, tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah, yaitu kitab Allah, sebagai bahan olok-olok dan bahan ejekan. Mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan di neraka jahanam. Maksudnya untuk memberi perhatian tentang buruknya tujuan para pendongeng dan usaha mereka dalam menghalangi manusia dari Al-Quran. Ayat ini diturunkan untuk seorang laki-laki Quraisy yang membeli budak perempuan yang bisa menyanyi. Dia adalah Nadhr bin Harith yang mengutus budak perempuannya untuk menyanyi bagi setiap orang yang ingin masuk Islam supaya mereka menolak Islam. Pengertian lahwal hadis. Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa makna dari lahwal hadis adalah semua yang melalaikan seseorang dari kebaikan seperti nyanyian, permainan, dongeng-dongeng, dan setiap perbuatan fahsya dan mungkar. Pengertian lain, kata lahwa yang artinya perkataan atau perbuatan tak berfaedah, itu dalam tafsir-tafsir berbahasa Indonesia disebut omong kosong. Omong kosong adalah omongan atau kata-kata yang walaupun disusun rapi, indah, dan menarik, namun tak ada gunanya. Termasuk di dalamnya
perbuatan-perbuatan yang tak berguna. Ikhwani fiddin arsadakumullah, mengapa banyak dari manusia ini masih melakukan lahwal hadis? Jawabannya yaitu karena ketidaktahuannya tentang ajaran agama atau ketidaktahuannya tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Illadzina ya'maluna su bijahalah. Mereka benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan itu dasarnya ada atau tidak, atau dalilnya ada atau tidak karena ketidaktahuannya. Untuk selanjutnya, tentang kata bijahalah, karena kebodohan atau karena ketidaktahuannya, itu dalam Al-Quran tertulis pada 4 ayat dalam 4 surat yang penjelasannya seperti berikut. Satu, Surat An-Nisa 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penjelasannya, sesungguhnya Allah hanyalah menerima taubat dari orang-orang yang mengerjakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa lantaran ketidaktahuan mereka terhadap akibatnya dan potensinya mendatangkan kemurkaan Allah. Maka tiap orang yang bermaksiat kepada Allah tanpa sengaja atau tidak disengaja, orang itu adalah orang yang jahil atau bodoh. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun dia mengerti bahwa hal itu diharamkan, kemudian mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan penyesalan dan ketaatan sebelum menyaksikan datangnya kematian dengan jelas, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah menerima taubat mereka, dan Allah Maha Mengetahui hamba-hambanya, juga Maha Bijaksana dalam mengatur dan ketetapan takdirnya. 2. Surat Al-An'am 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasannya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat
ayat kami itu datang kepadamu, wahai Rasul, mereka adalah orang-orang beriman dari golongan yang lemah atau fakir miskin, yaitu mereka yang aku larang engkau untuk mengusir mereka. Maka katakanlah untuk memberi kabar baik atas kekhawatiran mereka, keselamatan atas kalian. Tuhanmu telah menjawab kalian dengan kasih sayang atas zat-Nya dengan jawaban yang mulia dan baik. Bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kebodohan mereka, bukan karena sengaja, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan memperbaiki amal perbuatan maksiatnya yang menyebabkan kerusakan, kemudian kembali kepada kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang meminta ampunan, lagi Maha Penyayang kepada mereka yang bertaubat. Imam Ikrimah berkata, ayat ini turun untuk orang-orang yang tidak boleh diusir. Larangan ini disampaikan Allah kepada Nabi, sehingga jika Nabi melihat mereka, maka Nabi memulai dahulu menyampaikan salam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melakukan lahwal hadis itu sama dengan melakukan keburukan. Sebagai muslim sejati, terhadap keburukan harus bersikap memperbaikannya, menjadikannya lebih baik atau lebih sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang lain yang berbuat lahwal hadis, kita harus benar-benar mampu mengingatkan dengan kata-kata sikap yang bijak. Bencilah perbuatannya dan jangan dibenci orangnya. Berikut ini penjelasan kedua ayat yang terdapat di dalamnya bijahalatin seperti berikut ini. Tiga, Surat An-Nahl 119. Tsumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalah tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasannya, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiat-maksiat saat dalam ketidaktahuannya tentang dampak buruknya dan penyebab datangnya kemurkaan dari Allah. Setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah tanpa sengaja atau disengaja, ia adalah orang bodoh ditinjau dari sisi ini, walaupun ia mengetahui pengharamannya. Kemudian mereka kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang mereka perbuat dan memperbaiki diri dan perbuatan-perbuatan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu setelah mereka bertaubat dan memperbaiki diri, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka. 4.
Surat Al-Hujurat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Penjelasannya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan apa yang disyariatkan, jika seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa kabar tentang suatu kaum, maka periksalah kebenaran kabar berita tersebut, dan janganlah tergesa-gesa membenarkannya, karena dikhawatirkan kalian akan menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa kalian ketahui yang sebenarnya, apabila kalian membenarkan kabar itu tanpa menelitinya terlebih dahulu, sehingga setelah menimpakan musibah kepada mereka, kalian menjadi menyesal ketika mengetahui kebohongan kabar itu. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasannya tentang lahwal hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dalam usaha kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan takwa. Amin. Dan semoga Allah selalu memberi perlindungan dan jaminan untuk selalu menjadi hambanya yang baik menurut aturannya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.